topik dalam 3 bulan terakhir ini. Ya, ya. Terima kasih, Pak Nurul. Tadi kasus judi online barusan menelan korban tanggal 9 Barusan. bulan 6 2024, seorang polisi dibakar oleh istrinya. Istrinya juga polisi. Polisi sama Ya. polisi. Ternyata penyebabnya karena Suami. gajinya tidak diberikan pada istrinya sepenuhnya dan akhirnya dibakar dan meninggal. Ya, baru tanggal 9 ya, di Jawa Timur kalau nggak salah ya. Ya. Artinya ini memang serius sekali terkait dengan judi online. Saya kira kita dukung sepenuhnya Pak Menteri untuk mengambil langkah-langkah untuk memaksimalkan pencegahan sehingga efek dari judi online bisa kita tekan semaksimal mungkin. Bayangkan suami istri polisi, Bunuh-bunuh. istrinya membakar suaminya sampai meninggal. Saya kira ini kan mereka orang yang tahu secara, dia aparat penegak hukum kan masalahnya. Iya, suami. Jadi itu saya kira ini harus dapat perhatian betul. Ini juga hot, ini soal judi online. Kita harus berduka cita karena ada polisi yang teman yang ketika saya baca beritanya, siapa yang membakar siapa, ternyata istrinya ya. Ternyata perempuan itu lebih kejam dari lelaki ya. Ini tanpa gender stereotip loh. Yang istrinya membunuh suaminya polisi. Walaupun sekitar 3 minggu lalu let call TNI bunuh diri karena utang judi online 900 juta. Jadi memang judi online ini bukannya kita nggak bisa melakukan yang sesuai tugas kita. Kita sepanjang 17 Juli sejak saya dilantik jadi menteri itu ada 2 juta lebih konten saya take down. Nah pertanyaannya, apakah cuman ranah penuh permasalahan judi online cuma di tangan Kominfo nih? Menurut saya enggak. Akhirnya saya lapor, Pak, ini ada urusan soal payment system, ini ada urusan soal lobby luar negeri, karena internet ini kan borderless, lintas negara, servernya di negara lain, aparat keamanan, termasuk juga akhirnya diputuskan dalam rapat terbatas, Presiden memutuskan pembentukan Satgas Judi Online yang diketuai oleh Kemenko Polhukam, di mana saya sebagai Ketua Bidang Pencegahan dan Kapolri sebagai Ketua Bidang Penindakan. Karena itu pemberantasan judi online ini bukan tugas satu kementerian seperti Kominfo. Kominfo iya betul mencegah, take down, tapi yang lain-lain masih ditangani oleh institusi lain, OJK, BI karena sistem pembayaran dan sebagainya. Ini lintas sektoral termasuk luar negeri. Dan mohon maaf, saya ini pendapat pribadi ya, bahwa yang disampaikan PPATK 100 triliun dalam 3 bulan itu, karena Pak Presiden akhirnya dalam rapat sudah bilang ke saya, udahlah pokoknya saya mau ukurannya angkanya turun, angka judi online-nya turun. Kalau 100 triliun per 3 bulan berarti kan kali 4 setahun bisa 400 triliun kan. Nah dari hasil pantauan kita, saya diskusi dengan berbagai teman, ini money laundering juga ini, bukan judi online doang. Makanya gitu, ya udahlah nanti aja lah ya. Intinya bukan sekedar judi online, karena ada berapa kasus dia dapat duit dari mana, menang judi gitu loh ya. Apa iya tadi yang tertutup mungkin nanti ya, Pak nanti pimpinan kita nanti lanjutkan ya, itu soal disampaikan ini judi waktu online. Tapi tertutup. bukan apa, pokoknya kita komit lah kalau soal judi online, bukan apa-apa, ini soal ekonomi keluarga. Ini menyangkut ekonomi keluarga, masa depan kita sebagai bangsa, karena rusak. Ini dirusak oleh negara lain lagi, uangnya dibawa kabur. Oke lanjut, karena ini soal Dewan Media Sosial juga penting nih. Jadi Dewan Media Sosial ini sebenarnya adalah input dari CSO, Civil Society Organization, khususnya terhadap berbagai perkembangan yang ada. Ini UNESCO, lembaga PBB yang mengurusi tentang pendidikan dan kebudayaan. Ini yang mengusulkan, ini udah terjadi diskusi. Nah bentuknya mereka usulkan Social Media Council. Jadi ini bukan, Dewan Media Sosial ini bukan ide pinggir jalan nih, bukan ngopi-ngopi nih. Mereka bikin kajian akademis. Nah sekarang soalnya Social Media Council atau Dewan Media Sosial ini sudah diberlakukan belum di negara lain? Belum, karena semua lagi terus menghadapi fenomena perkembangan dan kecepatan sosial media di seluruh dunia. Ini Eropa, Amerika ini juga lagi berdiskusi terus soal Dewan Media Sosial, terutama soal perlindungan anak
dan sebagainya. Saya pikir soal Dewan Media Sosial seperti itu. Kita terus kaji. Ini baru belum ini masih dalam perkembangan. Karena ini ide yang cukup maju untuk menghadapi perkembangan ke depan. Apalagi dengan AI nanti semua dari mulai safety-nya, etiknya perlu kita jaga. Terakhir mengenai soal judi, Starlink, pornografi X, saya sudah menyurati pornografi X bahwa X kalau tetap memperbolehkan pornografi di Indonesia akan kita tutup, kita blok. Begitu. Pokoknya kita yang nggak jelas sikat aja lah. Begitu. Masa kita diatur-atur sama negara lain, ya. Semua udah BTS diperlukan tadi, BTS sudah kajian ininya, Starlink, DMS, judi online. Nah, terakhir adalah soal anggaran itu efektif apa enggak, seperti pertanyaan Pak Sturman. Sekitar September, konsultan McKinsey akan memberikan kepada kita termasuk soal anggarannya. Anggaran berapa kebutuhan yang diperlukan kita untuk menggelar teknologi yang memadai untuk perkembangan dan kebutuhan transformasi digital kita. Nah, kalau ditanya teologi, ini kan dia nggak berhenti, habis bangun nggak berhenti, dia perlu apalagi yang namanya alat telekomunikasi. Depresiasinya mungkin sekitar 5-6 tahun. 6 tahun mesti ganti lagi, namanya alat elektronik, handphone aja bisa 2 tahun, setahun sekali kita ganti, apalagi peralatan infrastruktur telekomunikasi begitu. Jadi ada yang baru mesti perlu belanja modal lagi. Saya pikir itu dari penjelasan dari saya. OTT, nah nanti soal OTT juga ini yang terakhir dari Pak Karis. Pak, memang ini OTT ini harus kita atur, terutama WhatsApp. Jadi kalau saya mau katakan lebih berbahaya mana Starlink, lebih berbahaya WhatsApp. WhatsApp kita ini gimana? Di Indonesia dari 340 juta pengguna handphone di Indonesia, 250 jutanya adalah pengguna WhatsApp. Sekarang mau ditanya kedaulatan data, mana? Teknologi WA kita harus kita cepat delete, kalau enggak kesimpan di sana. Berbahaya, begitu Pak. Jadi kalau ngomong kedaulatan data, sudah 250 juta orang Indonesia WhatsApp, Starlink baru 1.000-2.000, WhatsApp 250 juta. Nah, makanya kita soal OTT diatur apa segala macam nanti kita perlu diskusi khusus. Karena ini soal kedaulatan, termasuk bagaimana mindahin data centernya dia nih ke Indonesia, begitu. Saya pikir itu dari saya. Kalau Bu Ketua dan yang lain ingin menambahkan silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada tambahan?